Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Masruro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal kelompok kami yang berjudul Ekonomi Perkebunan Delhi dan Nasib Kuli Kontrak Munculnya Ponali Senti tahun 1870 sampai 1880. Topik ini sangat menarik karena membahas bagaimana perkembangan ekonomi perkebunan di Delhi yang sangat maju pada masa kolonial Belanda ternyata tidak lepas dari penderitaan para kuli kontrak yang bekerja di dalamnya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan perkebunan Delhi, hasil pembahasan mengenai sistem kuli kontrak dan ponari senti, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai sejarah ekonomi Indonesia pada masa kolonial. Perkembangan perkebunan Delhi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah ekonomi kolonial di Indonesia. Pada paruh kedua abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan agrarise wet tahun 1870 yang memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta Eropa untuk menyewa tanah dan mengembangkan usaha perkebunan di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut membawa perubahan yang sangat besar, terutama di wilayah Sumatera Timur atau Delhi. Daerah ini memiliki kondisi tanah yang subur dan iklim yang sangat cocok untuk tanaman tembakau. Karena kualitasnya yang tinggi, tembakau Delhi menjadi salah satu komoditas ekspor yang sangat diminati di pasar internasional, terutama di Eropa. Keberhasilan tersebut membuat banyak investor Belanda berlomba-lomba membuka perkebunan baru dan memperluas lahan yang sudah ada. Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja meningkat sangat pesat. Namun, masyarakat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga perusahaan mulai mendatangkan pekerja dari berbagai daerah seperti Jawa, Tiongkok, dan wilayah Nusantara lainnya. Para pekerja tersebut kemudian diikat dengan sistem kontrak kerja yang pada awalnya dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem ini justru menjadi alat eksploitasi yang sangat merugikan para kuli. Dan sini lanjut hasil dan pembahasan. 1. Perkembangan ekonomi perkebunan Delhi. Berdasarkan hasil penelitian, perkebunan Delhi mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah diberlakukannya agrarise wet tahun 1870. Perusahaan-perusahaan swasta Belanda memperoleh kemudahan dalam mengelola lahan perkebunan sehingga produksi tembakau meningkat secara signifikan. Bahkan, tembakau Delhi dikenal sebagai salah satu tembakau terbaik di dunia karena kualitasnya yang tinggi. Keberhasilan tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan dan pemerintah kolonial. Pendapatan dari sektor perkebunan terus meningkat sehingga Delhi menjadi salah satu pusat ekonomi penting di Hindia Belanda. Namun, keberhasilan ekonomi tersebut tidak dinikmati oleh para pekerja yang menjadi penggerak utama produksi perkebunan. Kedua, sistem kuli kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan menggunakan sistem kuli kontrak. Dalam sistem ini, para pekerja diwajibkan mendatangkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu. Selama masa kontrak tersebut, mereka tidak boleh meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari perusahaan. Pada kenyataannya, kehidupan para kuli sangat memprihatinkan. Mereka harus bekerja dengan jam kerja yang panjang di bawah pengawasan yang ketat. Upah yang diterima relatif rendah dan seringkali tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang harus mereka lakukan. Selain itu, tempat tinggal yang disediakan perusahaan yang kurang layak, fasilitas kesehatan sangat terbatas, dan para kuli memiliki posisi yang lemah sehingga sulit menyampaikan keluhan atau perjuangan hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrak lebih banyak menguntungkan perusahaan dibanding para pekerja. 3. Munculnya ponali senti. Untuk menjaga agar para
para kuli tidak meninggalkan pekerjaan, pemerintah kolonial menerapkan aturan yang disebut ponalisensi. Ponalisensi merupakan peraturan yang memberikan sanksi pidana kepada kuli kontrak yang dianggap melanggar isi kontrak kerja. Misalnya, apabila seorang kuli melarikan diri, menolak pekerja, atau dianggap tidak mematuhi pemerintah perusahaan, maka ia dapat dikenai hukuman berupa denda, kurungan penjara, atau dipaksa bekerja kembali dengan tambahan hukuman tertentu. Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap para pekerja. Sementara itu, para kuli hampir tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau keluar dari pekerjaan yang tidak manusiawi itu. Karena itu, banyak sejarawan menganggap ponalisensi sebagai bentuk legitimasi eksploitasi tenaga kerja pada masa kolonial. 4. Dampak ponalisensi terhadap kehidupan kuli. Penerapan ponalisensi memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan para kuli kontrak. Dari sisi ekonomi, mereka tetap berada dalam kondisi miskin karena upah yang diterima sangat rendah. Dari sisi sosial, mereka hidup dalam tekanan, rasa takut, dan kehilangan kebebasan karena selalu diawasi oleh perusahaan. Sementara dari sisi kemanusiaan, sistem tersebut menyebabkan sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak pekerja. Di sisi lain, perusahaan justru memperoleh keuntungan yang besar karena memiliki tenaga kerja yang selalu tersedia dan tidak mudah meninggalkan pekerjaan. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara keuntungan ekonomi yang diperoleh pemerintah kolonial dan penderitaan yang dialami oleh para kuli kontrak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan perkebunan Delhi setelah Agrarize West 1870 memang berhasil meningkatkan ekonomi kolonial dan menjadikan Delhi sebagai salah satu pusat produksi tembakau terbesar di dunia. Namun, keberhasilan tersebut dibangun di atas sistem kuli kontrak yang penuh dengan eksploitasi dan diperkuat oleh penerapan ponalisensi yang memberikan hukuman kepada pekerja yang melanggar kontrak. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa kolonial tidak selalu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, melainkan seringkali justru menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi kelompok pekerja. Oleh karena itu, sejarah ini menjadi pelajaran penting yang agar dalam pembangunan ekonomi saat ini, hak, martabat, dan kesejahteraan para pekerja selalu dijunjung tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.